Oke, waduh, ini belum mulai udah panas banget. Udah panas ya. Udah hangat ya, bisa dikatakan demikian. Sudah hadir pada pagi hari ini seorang pemerhati pariwisata, ada Dr. I Gusti Kade Sutawa atau Pak Gusdi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Gusdi. Kenapa gak Ki? Iya, becik-becik. Becik ya? Wah, ini serius banget nih kayaknya. Serius ya. Iya. Ngomongin tentang RKUHP yang banyak mendapat penolakan. Ini juga berpengaruh terhadap pariwisata nggak sih? Untuk intronya dulu. Iya, saya rasa mungkin di beberapa media sudah diperlihatkan bahwa memang terutama Australia ya, sudah ada travel advisory, sudah ada pernyataan-pernyataan dari turis bahwa hati-hati untuk datang ke Bali ke Indonesia karena ada RKUHP ya. Intinya belum getok palu sudah banyak sekali. Betul, sudah banyak sekali dan banyak juga yang sudah cancel pindah ke daerah lain Thailand. Baik, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya, karena kita juga mempunyai informasi nih pemirsa, rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang beberapa pasalnya mengandung konten kontroversial membuat banyak turis asing terutama asal Eropa dan Australia mulai berpikir ulang untuk berwisata ke Bali. Jika hal tersebut dibiarkan terus, pariwisata Bali tentunya dirugikan. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arte Ardono Sekawati atau akrab disapa Cok Aca meminta DPR RI untuk melakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan pariwisata Bali. Terdapat pasal-pasal yang diungkap oleh media luar negeri tanpa penjelasan lebih lanjut oleh pasal atau ayat lain. Menurutnya hal tersebut menimbulkan persepsi negatif di kalangan negara-negara sahabat. Pasal 417 mengatur melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Tambahan pula pasal 419 yang melarang pasangan belum menikah, hidup bersama dan terancam di penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori 2. Denda tersebut bernilai sekitar 50 juta rupiah. Sementara ayat 2 menyebutkan tindak pidana yang dimunculkan tidak dituntut apabila tidak ada permohonan atau pengajuan dari pihak yang dirugikan. Dengan adanya RKUHP ini dan imbasnya terhadap pariwisata Bali, Wagub Cok Aca mengimbau para wisatawan dan para pelaku pariwisata untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas kepariwisataan sebagaimana biasanya, mengingat RKUHP ini baru sebatas rancangan belum diberlakukan. Lagi walaupun pasal ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk sembarangan menuntut khususnya wisatawan yang berlibur di Bali terhadap definisi sinah dan kumpul kebo itu tadi ya. Walaupun demikian tidak diatur, ada pengecualian ya, kami mengakomodir juga mendengarkan masukan teman-teman kalau bisa si pasal-pasal yang sensitif bagi kehidupan kita di Bali kalau bisa dimohon untuk ditinjau kembali atau ditiadakan. Toh juga ini sudah berjalan dan dulu sebagaimana tertulis dalam pasal dan ayat-ayat tersebut. Nah, ini pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Bali tentang kondisi yang terjadi agar pasal, karena ini sudah semua berita luar negeri sudah monitor, di Cina sudah muncul, di intinya di Eropa sudah muncul, yang tadinya awalnya dari Australia. Dan dengan upaya ini akan dijadikan peluang untuk kompetitor kita yang untuk menarik, membelokkan wisatawan yang tadinya merencanakan libur ke Bali, akhirnya beralih ke tempat-tempat destinasi yang lain. Cok Aca berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan komponen terkait termasuk memantau kompetitor pariwisata Bali terkait isu RKUHP ini. Diketahui saat ini sudah ada beberapa negara memberikan peringatan kepada warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia termasuk Bali. Hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang batal melakukan perjalanan ke Bali. Indra Wijaya, Bali TV. Oke, baru rencana tapi sudah meresahkan, terutama meresahkan dunia pariwisata di Bali ya. Kira-kira apa nih dampaknya yang pasal-pasal yang kontroversial nih dari RKUHP terhadap Bali, Ji? Iya, kita tanggal 24 September 2019 itu kita membuat FGD ya di Denpasar, itu mengundang ahli hukum ya, pakar hukum Profesor Setiabudi ya mengenai pasal-pasal kontroversial. Jadi kita judul fokus group discussion itu adalah membedah pasal-pasal kontroversial dalam rancangan revisi Undang-Undang KUHP
yang berpotensi merugikan bisnis pariwisata Bali dan Indonesia. Oke. Itu yang kita bahas. Ini ada pariwisata Balinya. Iya, ada Jadi pariwisata intinya. Bali dan Indonesia. Iya. Sebetulnya kan tidak hanya Bali, tapi Indonesia juga, ya kan? Kalau Bali berkurang, ya yang lain pasti berkurang juga. Oke. Ya kan? Karena mereka tidak hanya mengunjungi Bali kalau sekali terbang, ya bisa aja langsung ke Jogja, Jakarta dan lain tempat kan begitu. Oke. Baik, apa yang meresahkan untuk pariwisata Bali waktu FGD yang dibedah pasal-pasal yang bisa dikatakan merugikan pariwisata di Bali? Ya, sebetulnya ada dua pasal, yaitu 417 dan 419 ya. 417 dan 419 yang isinya itu antara lain, kalau bisa saya buka karena ini pasal saya mesti baca. Ya, 417 itu adalah pasal mengenai orang yang melakukan hubungan suami istri, ya, yang bukan ya berzinahan lah ya, itu dituntut 1 tahun dengan kategori denda kategori 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak lakukan penuntutan kecuali ada pengaduan. Nah itu. Yang kedua adalah pasal 418, itu yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Ini kan kayak kumpul kebo itu. Oke. Nah, ini juga nanti dihukum. Tetapi setelah kita baca sebenarnya ini sebenarnya juga delik aduan jika ada yang melaporkan baru gitu. Tetapi di media massa kan yang ditulis apakah ini delik aduan apa tidak kan tak paham itu. Yang jelas nanti kalau turis tiba-tiba laki perempuan datang bersama-sama, ya dikhawatirkan ya di sweeping dan sebagainya kan. Kalau di Bali kan kita tidak pernah nanya kamu kawin apa enggak ini. Nah, ini satu grup nih suami istri benar apa kan gitu. Nah, ini kan meresahkan sekali ini gitu loh. Sehingga inilah bisa dimainkan juga oleh lawan-lawan kita, terutama kompetitor kita pariwisata ya Thailand dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini saya rasa sih sensitif. Nah, kami rekomendasinya oleh itu untuk yang sudah menyangkut wilayah privat itu ya sebaiknya ya tidak usah diatur, karena itu kan sudah diatur oleh pasal-pasal lain sebenarnya yang sudah ada. Ya, dan itu juga ada kearifan lokal, seperti contoh kan ada sanksi adat dan lain sebagainya kan. Nah, apalagi menyangkut turis ini kan sensitif ya. Jika sampai suatu saat juga oke, ini kamu nih kok ada surat kawin nggak gitu kan. Karena pasal ini kan bisa saja implikasi multi interpretasi lah. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya, makanya di beberapa media itu kan ada Indonesia sex ban dan lain sebagainya, be careful to come Indonesia, bahkan sudah ada travel advisory dari beberapa negara. Nah, saya rasa ini pemerintah juga mesti memperhatikan hal-hal ini gitu. Kami juga sudah langsung bersurat kepada Ketua DPR RI ya. Ya, mungkin suratnya saya harus ganti karena Ketua DPR-nya kan ganti itu DPR RI. Ya, sekarang kan Ibu Puan Maharani dan Presiden juga kita suratin ya. Walaupun ini sudah ditunda ya, saya rasa bagus ya. Tapi perlu juga nanti direvisi dengan melibatkan pakar-pakar hukum. Ya, saya rasa waktu itu dengan cepat Profesor Mahfud MD itu kan sudah membantu juga press conference waktu diundang oleh Presiden bahwa sebaiknya ya ditunda ya, termasuk juga yang KPK ya. Dengan DPR baru, karena juga ada masalah ya, kita walaupun pariwisata kita juga mempertanyakan kenapa di akhir-akhir masa jabatan DPR kok cepat-cepat itu ketok palu undang-undang KUHAP itu, maksudnya apa itu kan gitu. Ya, apalagi di beberapa video YouTube itu ada pakar hukum juga yang mempertanyakan siapa sebetulnya yang dilebatkan dalam penyusunan RKUHAP ini. Karena itu produk negara yang sangat esensial, sangat sensitif sebetulnya kalau bicara hukum, ya tentu harus melibatkan para pakar ya. Jadi ke depan ya kita mohonkan juga kepada pemerintah ya dan DPR RI ya yang jelas melibatkan siapa di dalam membuat RKUHAP ini. Demikian juga dengan KPK, sehingga tidak menimbulkan hingar-bingar di dunia pariwisata terutama ya. Kalau kami kan domainnya adalah tourism. Kalau sebenarnya ada juga pasal-pasal yang lain yang juga dikritisi oleh pakar hukum lain. Kan? Jadi bisa dikatakan ini seperti yang disampaikan tadi ini ya, baru rencana saja sudah membuat hingar-bingar di dunia pariwisata. Ini juga ada efeknya terhadap pengaruh ke dunia kepariwisataan di Bali. Persis. Sudah ada. Banyak yang sudah cancel. Ada beberapa negara yang sudah melakukan travel advisory. Iya, betul ya, terutama Australia. Tapi perlu diingat Australia itu adalah nomor 2 setelah China itu kunjungannya. Ini kan berbahaya. Jika mereka juga betul-betul percaya isu ini kan
okupansi bisa turun di Bali kan. Ya syukurnya cepat juga, kita apresiasi lah Pak Wakil Gubernur cepat memberikan respon. Pemerintah juga cepat menunda gitu. Tetapi menunda kan bukan berarti menyetop. Oke. Dan kami sebagai insan pariwisata dan sebagai masyarakat yang baik, kita juga melihat itu ada sedikit hal yang perlu diperbaiki lah dalam sistem revisi undang-undang ini. Pertama transparansi, ya, sosialisasi, yang ketiga juga pelibatan para expert, terutama di bidang hukum. Itu masyarakat mungkin tahu. Saya yakin kalau tiba-tiba yang nongol di layar itu ya Mahfud MD dan seluruh profesor-profesor kawakan dari universitas-universitas besar di seluruh Indonesia diumumkan bahwa inilah tim yang mengkaji ini, yang akan menentukan ini, saya yakin masyarakat juga akan tidak terlalu bergejolak lah, karena memang ini produk hukum KUHAP ini kan warisan Belanda ini. Ya, ada bahasa-bahasa seperti reslah ya, dan lain sebagainya itu kan masih memakai bahasa Belanda. Ini dirubah menjadi hukum yang dibuat oleh putra-putra terbaik bangsa, ini saya rasa baik lah. Ya, jadi revisi KUHAP ini sebenarnya bagus. Kita mempunyai produk hukum yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Nah, tapi penting masyarakat tahu siapa sebetulnya ini yang membantu presiden di dalam membuat rancangan KUHAP ini. Jika tidak akan jadi ya banyak yang negatif thinking lah. Ini jangan-jangan ini cepat-cepat kejar setoran kan begitu. Oke, baik. Jikoste, kita rehat dulu ya. Siap. Nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana. Nah, ini bagaimana respon dari pemerintah Bali khususnya ya. Mengingat Bali kan menjadi tujuan salah satu dunia tujuan pariwisata ya. destinasi pariwisata Oke, dunia, baik. ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan, dan tadi kita sudah berbincang-bincang terkait RKUHP ya. Masih bersama Bapak Dr. Igusti Kadestawa, beliau merupakan pemerhati pariwisata. Nah, nanti saya mau tanya nih, ini respon pemerintah khususnya di Bali ini sudahkah untuk mengantisipasi sejauh mana ya terhadap gonjang-ganjing ini hingar-bingar dari RKUHP yang betul belum getok palu dari presiden ini. Tapi sebelumnya pemirsa, kami akan memberikan informasi terkait modifikasi pariwisata dengan wisata buatan. Ini sangat diperlukan dalam budaya melengkapi pariwisata budaya yang menjadi andalan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Meski demikian, diharapkan modifikasi pariwisata dengan wisata buatan tetap mengedepankan pelestarian tanpa merusak alam. Praktisi pariwisata Anagung Tri Chandra Arke yang menyatakan Bali masih dipercaya wisatawan dunia dalam memberikan pelayanan di sektor pariwisata. Meski demikian, pariwisata budaya yang merupakan konsep sekaligus andalan pariwisata Bali hendaknya sangat perlu dilakukan penambahan maupun inovasi. Salah satunya modifikasi pariwisata budaya dengan pariwisata buatan khususnya alam yang telah mulai berkembang di beberapa kabupaten di Bali. Hal ini diyakini mampu menambah length of stay wisatawan selama berlibur di Pulau Dewata, Bali. Meski demikian, Agung Tri Chandra Arke yang juga pengelola beberapa akomodasi pariwisata mengingatkan pengembangan atau modifikasi wisata buatan jangan sampai merusak alam yang selama ini telah terjaga kelestariannya. Modifikasi ini diperlukan, tapi dengan catatan modifikasi alam tidak merusak alam Bali. Malahan alam Bali seharusnya kita jaga. Nah, contohnya kadang kita malahan bisa memanfaatkan keindahan alam Bali. Tidak harus merusak, kita harus tebang pohon, modifikasi ya. Seperti contohnya di Budugul, dibuat permainan antar pohon-pohon diikat. Itu kan modifikasi tujuan. Nah, di daerah Badung Utara ada permainan selingsut, ada permainan yang alam lain. Jadi pemanfaatan alam, jangan merusak alam. Nah, ini harus ditekankan. Modifikasi pariwisata bukan harus dan tidak harus merusak alam. Yang lebih penting memanfaatkan alam. Agung Tri Chandra Arke yang juga mantan Sekretaris HIPMI Bali mencontohkan modifikasi pariwisata melalui wisata buatan yang telah banyak dikembangkan di pedesaan bersinergi dengan desa wisata. Dengan wisata buatan diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi urbanisasi ke kota dan mensukseskan program pemerintah membangun dari desa. Sufiatno, Bali TV.
Oke, masih Ini bersama belum Gus D ya. ketok palu sudah meresahkan Pak. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah Pak? Ya, kalau saya lihat kan Pak Aceh sudah bagus lah ya, Wakil Gubernur mengeluarkan statement dan sudah langsung ditranslate bahasa Inggris ya. Kami komponen pariwisata sudah menyebarkan juga ke seluruh negara pemasok turis ke Bali dan ke Indonesia. Dan apalagi juga statement Presiden clear bahwa ini ditunda gitu. Tapi ya tetap kita bersurat tetap kita bersurat kepada Ketua DPR RI, Presiden, DPD juga kita suratin, mungkin suratnya belum nyampe untuk disampaikan ini sebagai aspirasi daripada komponen pariwisata Bali dan kawan-kawan juga di daerah, karena kami di Nawacita itu ada 11 provinsi untuk juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kita menginginkan pasal-pasal yang merugikan pariwisata, terutama yang mengatur hal-hal pada wilayah privat gitu ya kan. Tadi orang berhubungan itu kan wilayah privat. Saya rasa sudah ada hukum adat lah yang bisa memberikan juga sanksi gitu. Karena kalau itu diatur kan kekhawatirannya lagi adalah turis itu akan menangkap dengan persepsi lain gitu ya. Karena itu saya rasa perlu hati-hati juga ke depan jika ini nanti betul-betul disahkan menjadi undang-undang, ya perlu melibatkan pakar hukum dan juga minta pendapat dari komponen pariwisata, expert dari bidang pariwisata. Ya sebenarnya kalau yang 417, 418 pasal itu kan sebenarnya relatif aman, karena itu kan delik aduan. Bahwa jika tidak ada yang melapor, ya keluarganya, suami, istrinya itu kan tidak ada masalah. Cuma yang dikhawatirkan oleh para turis adalah bagaimana jika ada sweeping gitu kan. Tiba-tiba nanti wah ini anak muda, laki, perempuan, satu grup ini suami istri apa enggak kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita periksa ini ya, itu kan bahaya itu. Kalau di Bali sih sweeping hampir tidak ada, tapi di luar daerah kan juga bisa itu. Ya, sama dengan dulu bagaimana ramainya undang-undang pornografi. Nah, itu kita pun juga kan menolak gitu, karena di Bali ini kan ada kearifan lokal, mana yang disebut porno, tidak porno kan begitu. Kalau di Bali kan membaur itu. Jadi di pantai orang mandi telanjang, ya orang Bali biasa saja kan. Tapi kalau itu di daerah lain ya bahaya juga mungkin. Nah, itu saya rasa sih masalah bagaimana kita mengelola pariwisata secara baik lah. Jadi bisa dikatakan ini pemerintah sudah mengambil langkah antisipasi, langkah yang tepat ya, langkah yang tepat agar beberapa negara-negara yang sudah melakukan travel advisor tersebut membatalkan lah ya. Bisa dikatakan ada respon balik dari beberapa negara yang sudah mengeluarkan aturan tersebut, Ji? Ya lumayan lah, artinya setelah kita jelaskan ya, seperti kawan-kawan saya terutama kan ada beberapa di Australia dan Eropa itu ya mereka paham lah gitu, karena sementara ini kan aman dulu sampai ini kan ditunda, itu mereka aman lah ya, di ban itu kan. Tapi kalau nanti itu dibuka lagi kan perlu juga kita memberikan masukan itu, karena jangan sampai itu dibuka lagi, pasal itu muncul lagi kan, menimbulkan lagi persepsi yang keliru di masyarakat pariwisata, terutama turis-turis yang mau berkunjung ke Bali maupun ke Indonesia. Kami dari komponen pariwisata itu juga menginginkan pemerintah dan DPR ini betul-betul nanti di dalam revisi KUHP jika dilanjutkan dengan DPR baru ini melibatkan pakar-pakar hukum dan dijelaskan kepada kita siapa tim hukumnya ini ya. Karena ini kan tidak main-main pada pasal pariwisata, tapi ada pasal-pasal lain. Bagaimana ada perempuan malam-malam ya kan. Nah, itu kan dianggap nanti melanggar hukum, kena pidana dan lain sebagainya kan. Saya baca juga bahasanya itu di RKUHP itu bergelandangan, itu apa maksudnya bergelandangan? Itu kan saya rasa tata bahasa yang baik. Sedangkan itu kan kurang lah saya rasa. Kita bekerja di hospitality banyak. Ya kita kerjakan sampai malam juga kan. Hal demikian kan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Saya rasa juga ya bagus kalau Provinsi Bali ini juga mengumpulkan para pakar hukum untuk mengkaji RKUHP ini, memberikan masukan juga secara tertulis kepada pemerintah pusat maupun kepada DPR RI gitu. Jadi kita kan lebih cerdas di dalam memberikan solusi kepada negara bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pasal-pasal di dalam KUHP ini sehingga tidak meresahkan ya. Libatkanlah semua komponen, adakan sosialisasi. Saya rasa ya pelan-pelan semua bisa menerima gitu ya.
Demikian kalau dari saya. Baik, baik. Nah ini ngomongin tentang terjadinya huru hara dan tentang RKUHP ini sendiri, berarti ada negara-negara kompetitor kita yang juga mengintip nih Ji, untuk mencari keuntungan di balik apa yang terjadi di negara kita. Iya betul. Saya rasa demikian. Ini adalah sebuah kebetulan atau tidak itu. Kemarin saya dapat kiriman juga berita online bahwa Arab Saudi itu kan tidak melarang yang bukan pasangan itu sharing satu kamar di hotelnya. Ya, dan saya tidak tahu. Dan memang kalau pariwisata ini kan sensitif. Tidak ada orang ngurusin kamu kawin apa tidak, kamu ini pacaran apa tidak, kumpul kebo kan tidak ada itu. Ya, itu yang ngurus-ngurusin begitu kan. Ya daerah masing-masing lah yang agak fanatik gitu. Tapi saya rasa pariwisata kita perlu hati-hati lah, karena kompetitor juga bisa juga memanas-manaskan berita itu supaya lebih lebih mengena kepada turis sehingga turis pindah ke tempatnya dia, kan begitu saya rasa. Oke, baik. Di balik isu dari RKUHP ini sendiri, menurut Aji sendiri sebagai seorang pemerhati pariwisata ini, kondisi pariwisata Bali saat ini seperti apa sih, Ji? Ya, pariwisata Bali sebetulnya sih ya tidak terlalu baik sebetulnya ya. Ya saya anggap masih oke, tetapi tidak terlalu baik karena sekarang ini kan masih ada isu yang sangat hot juga, masalah harga tiket ya. Harga tiket masalah mahal. Ya, masalah daya beli masyarakatnya tidak sanggup ya. Saya ada komplain juga, ada kawan dari Australia itu terbang ke Indonesia memakai pesawat bukan pesawat Indonesia ya, dibandingkan dengan pesawat Indonesia malah lebih murah itu ya, lebih murah ya 30 dia 100% dia hampir separuhnya, separuh lebih murah, kan lucu itu. Pesawat asing. Ya, pesawat asing lebih murah ke Indonesia. Sekarang kan memang low cost carrier itu yang banyak sebetulnya. Bagaimana orang itu bisa bepergian dengan biaya murah gitu. Saya rasa ini juga menjadi perhatian kita, dan kita juga sedang menyiapkan surat juga kepada Presiden dan DPR RI supaya ini diperhatikan gitu. Karena kalau kita menaruh target 20 juta gitu, tapi dengan harga tiket yang mahal ini saya rasa juga agak berat gitu. Baik. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, Ji, ya, di mana itu adalah bulan high season untuk Bali ya. Dunia pariwisata. Dunia pariwisata. Ini ada pengaruh tidak dengan adanya? Oke, Ji, ditunda dulu ya, kita rehat kembali dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Oke, nah semakin hangat lagi nih perbincangan kita bersama Haji Gusding ya, seorang pemerhati pariwisata. Tapi kita masih memiliki informasi seiring dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan asal negeri bambu Tiongkok ke Bali yang semakin meningkat, penguasaan bahasa Mandarin oleh pelaku pariwisata Bali dinilai sangat penting. Penyebabnya wisatawan Tiongkok rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris. Ni hao. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali sangat luar biasa. Tingkat wisatawan Tiongkok tercatat menduduki peringkat pertama berdasarkan laporan kunjungan wisman mancanegara di Airport Ngurah Rai. Namun demikian, wisatawan Tiongkok rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris. Selaku pengelola kawasan wisata Nusa Dua, Ngurah Ardita mengharapkan paguyuban pedagang pantai mampu memahami bahasa Mandarin, mengingat kawasan Nusa Dua banyak dikunjungi wisatawan Tiongkok. Bahwasanya tingkat kunjungan wisatawan dari Cina itu adalah merugi, kalau khususnya di Nusa Dua itu merugi ranking tertinggi ya. Jadi kita lihat dari tahun ini adalah yang porsinya adalah 20,4%. Walaupun bukan di hotel, tetapi layanan di luar pun bisa dilayani dengan baik. Dan tentunya dengan memiliki kemampuan berbahasa Cina dalam bertransaksi akan lebih memudahkan masyarakat kita atau masyarakat paguyuban yang melakukan aktivitas menjual sesuatu yang ada di kawasan ini akan lebih baik. Dan mereka juga layanan yang didapatkan oleh wisatawan khususnya yang Cina itu kan juga lebih menyambung untuk mereka berkomunikasi. Sementara itu, Konsul Jenderal Tiongkok Gou Haodong mengakui di sejumlah tempat penjualan, wisatawan asal Tiongkok memang masih minim atau tidak bisa berbahasa Inggris. Diharapkan melalui penguasaan bahasa Tiongkok, komunikasi antara wisatawan Tiongkok dan pedagang khususnya bisa berjalan lancar dan bisa saling memberikan keuntungan.
China is ranked number one in terms of inbound tourists in the past few years. Many of them stay and travel in this area of Nusa Dua. But you know that some Chinese, or many of them, do not speak foreign languages, do not speak good English or Bahasa Indonesia. So they have some problems or difficulties in communicating. Seperti diketahui, Bali dengan potensi wisata yang dimiliki mampu mendatangkan 1,3 juta turis Tiongkok pada 2018. Mendukung Kementerian Pariwisata untuk mengenjot kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia, khususnya melalui pintu gerbang Bali, pembekalan penguasaan bahasa Mandarin untuk masyarakat Bali dirasa sangat penting. Komunikasi yang baik maka dapat membantu menjembatani budaya Tiongkok dan Bali. Indra Wijaya, Bali TV. Oke, ni hao. Iya, tadi kita sempat bertanya ya, karena sebentar lagi bulan Desember ini merupakan bulan di mana Bali itu adalah salah satu destinasi pariwisata high season. Kira-kira ada pengaruhnya nggak, Ji, presentase dari dengan adanya informasi-informasi RKUHP kalau kita hubungkan? Iya, saya rasa kalau kita lebih cepat memberikan informasi kepada sumber-sumber turis ya melalui travel agent ya, dan juga lewat pemerintah ya bahwa ini sudah ditunda, itu saya rasa ya tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya gitu. Sebenarnya yang banyak pengaruh itu masalah tiket sebetulnya, karena banyak juga Desember itu kan domestik sebetulnya juga. Domestik. Nah itu perlu diperhatikan bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa mereview lagi masalah harga tiket. Sebenarnya untuk pariwisata Indonesia berkali-kali saya bicarakan itu master plan itu penting dibuat, termasuk Bali itu ya, blueprint pariwisata. Seperti apa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pariwisata kita ini gambarnya seperti apa, yang ngerjakan siapa, budget berapa, kan begitu. Karena kalau kita compare ya mungkin tidak apple to apple ya, karena Malaysia kan negara ya, tapi Bali kan ya juga daerah pariwisata yang destinasi yang banyak dikunjungi. Saya rasa perlu compare juga. Malaysia itu membuat regional planning itu sampai 50 tahun ke depan. Wow. Jadi sudah tahu orang itu 50 tahun lagi Malaysia punya apa nih, fasilitas pariwisatanya seperti ini gitu ya. Nah kita kan belum ada itu ya, ada 10 destinasi Bali baru gitu, tapi beberapa kawan-kawan juga menengok ke sana ya. Masih belum siap infrastruktur dan lain sebagainya gitu kan, jangan pakai jargon-jargon doang gitu kan, tidak bagus itu. Ya itu saya rasa juga perlu kita perhatikan ya. Baik, Ji, mengingat Bali juga masih sebagai pariwisata berbasis budaya, masih bisa dikatakan demikian, Ji, untuk saat ini masih tetap kita mengandalkan pariwisata budaya. Ya, saya rasa sih memang dari survei-survei kan turis datang ke sini nomor 1 adalah budaya. Budayanya. Ya, saya rasa untuk pariwisata Indonesia juga kita harus konsisten gitu. Kami dari Nawacita Pariwisata Indonesia, kita motonya adalah pariwisata kita adalah pariwisata budaya Indonesia. Ya, kita tidak ada pariwisata lain, karena sudah mungkin Bapak sudah baca di beberapa media kan. Ada wisata-wisata dengan label-label lain kan banyak pertentangan itu ya, karena yang bisa menyatukan kita adalah budaya. Saya rasa kita konsisten lah dengan pariwisata budaya, bukan dengan istilah-istilah lain, karena ke depan bagaimanapun juga kita bisa mengeksplor lebih banyak budaya-budaya kita gitu. Jangan sampai nanti seperti beberapa negara kan kehilangan budaya itu, seperti Malaysia ada curi-curi tari pendek gitu kan, karena budayanya hilang itu ya. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Ya, kita seperti di Bali ya, gubernur mengeluarkan surat edaran tuh berpakaian Bali sebagaimana, itu bagus. Saya rasa itu juga menunjang pariwisata itu, kalau bisa seluruh pegawai juga berpakaian adat Bali. Terus salamnya juga yang masih agak perlu ditertibkan saya rasa di Bali dan Indonesia itu. Kalau dulu zaman Pak Yop Afik kan salamnya begini semua. Ya saya pun jadi GM di Sulawesi Utara ya begini sampai sekarang pegawainya. Tapi kan ada juga salamnya aneh-aneh begini. Begini kan bahaya juga. Nah ini saya rasa hal teknis. Pariwisata khususnya di Bali ini rentan sekali terhadap beragam isu. Ini sepertinya
haruskah pariwisata Bali ini harus berbenah mengingat beberapa isu seperti bisa dikatakan kemacetan, antrian airport yang berkepanjangan, sampah, kebohongan, pelecehan terhadap wisatawan dan tiketnya yang terlalu mahal. Kriminal, ini yang saya tahu dan saya baca ini telah menurunkan ranking destinasi pariwisata Bali yang tadinya nomor 1 di dunia turun anjlok ke nomor 4. Ji, gimana Ji? Iya, saya rasa betul itu. Jadi ke depan kita harus berbenah ya, terutama sekarang banyak turis juga melakukan tindakan kriminal. Oke. Ya di Bali ya, bobol ATM dan lain sebagainya. Itu kan saya rasa ini bisa mengganggu juga pariwisata Bali. Tadi sampah betul itu. Memang sampah sudah dirapikan atasnya itu. Tapi baunya kan masih ada itu. Nah, bagaimana pemerintah itu agar lebih cepat lah. Karena masalah sampah ini kan bukan masalah setahun 2 tahun, sudah lama sekali ini gunung sampah kan. Kemacetan juga ya. Kemacetan juga itu saya rasa perlu dicarikan solusi seperti apa. Apakah ada central parkir lebih banyak atau apa kan, itu perlu juga dicarikan solusi. Dan yang terpenting sebenarnya juga untuk Bali itu ya, saya sepakat dengan Pak Gubernur itu One Island One Management sebetulnya itu yang harus dijalankan. Kalau sekarang kan itu saya rasa pribadi itu masih jargon-jargon itu, belum realita itu tahap wacana. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan bahwa otonomi pariwisata ini di tingkat 1 lah. Bali yang menentukan termasuk promosi jangan tumpang tindih antar daerah A, daerah B, daerah C gitu. Seperti badan promosi pariwisata ya enggak perlu semua kabupaten bikin, provinsi bikin satu cukup. Mewakili Bali secara keseluruhan. One Island One Management. Saya rasa demi itu demi kemajuan pariwisata sehingga tidak banyak melibatkan orang juga kan. Karena Bali ini kan kecil ya kan. Saya rasa cukup lah itu. Baik, terima kasih Ji Kunci. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kita mempunyai wawasan lagi ini tentang bagaimana seperti yang juga diharapkan oleh semua orang, One Island One Management untuk kepentingan kemajuan pariwisata Bali ya di tengah isu nasional yang sedang merebak saat ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kapan mampir lagi ya ke rumah kita ya. Terima kasih banyak.